Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Septian dari TI23H. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa record langsung melalui laptop karena ada sedikit kendala. Jadi ini record manual dari handphone. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pelajaran pengecoran logam. Di sini pertama ada definisi pengecoran logam. Pengecoran logam adalah suatu proses manufaktur yang menggunakan logam cair dan cetakan untuk menghasilkan bentuk yang mendekati bentuk geometri akhir produk jadi. Logam cair akan dituangkan atau ditekan ke dalam cetakan yang memiliki rongga cetak sesuai dengan bentuk atau desain yang diinginkan. Setelah logam cair memenuhi rongga cetak dan tersolidifikasi, selanjutnya cetakan disingkirkan dan hasil cor dapat digunakan untuk proses sekunder. Kemudian ada tujuan pengecoran logam untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan ekonomis, yang bebas cacat dan sesuai dengan kebutuhan seperti kekuatan, keuletan, kerasan, dan ketelitian dimensi. Kemudian metode yang digunakan dalam proses pengecoran logam ini, yang pertama ada gravity casting atau proses pengecoran berbau gravitasi bumi. Proses ini adalah proses yang paling umum digunakan karena prosesnya mudah. Proses penuangan logam cair dilakukan ke dalam cetakan berdasarkan gravitasi atau gaya tarik bumi. Produk yang dihasilkan mulai dari beberapa gram hingga beberapa ton. Biasanya berupa logam, ferrous maupun non-ferrous. Pada proses pengecoran ini tidak terlalu membutuhkan alat atau mesin khusus, tergantung dari kebutuhan produk. Ini ada contoh gambarnya. Kemudian ada B, centrifugal casting atau penuangan sentrifugal. Logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan yang terbuat dari logam, di mana cetakan tersebut diputar. Biasanya produk yang dihasilkan dari proses ini adalah padat dari produk yang dihasilkan dari gravitasi casting. Kemudian ada selanjutnya ada di casting atau penuangan ke dalam cetakan. Penuangan logam cair dilakukan dengan mesin bertekanan tinggi sehingga dapat memproduk dengan tingkat presisi yang tinggi. Biasanya produk yang dihasilkan tidak memerlukan machining lagi. Mesin D terdapat dua jenis, yaitu cold chamber dan hot chamber. Kemudian kita membentuk pola. Pola ini merupakan model benda cor dengan ukuran penuh dengan memperhatikan penyusutan dan kelonggaran untuk pemesinan pada akhir pengecoran. Di sini ada pola padat dan pola belah. Atau pola padat sendiri bisa disebut dengan pola tunggal. Pola padat dibuat dengan geometri dan benda cor dengan mempertimbangkan penyusutan dan kelonggaran untuk pemesinan. Biasanya digunakan untuk jumlah produksi yang sangat kecil. Walaupun pembuatan pola ini mudah, tetapi membuat percetakannya sangat sulit, seperti membuat garis pemisah antara bagian atas cetakan top coat dengan bagian bawah cetakan drag. Demikian pola untuk membuat sistem saluran masuk dan riser diperlukan tenaga kerja yang terlatih. Kemudian ada pola belah, terdiri dari dua bagian yang disesuaikan dengan garis pemisah belahan cetakannya. Biasanya digunakan untuk benda coran yang memiliki geometri yang lebih rumit dengan jumlah produksi yang menengah. Proses pembuatan cetakannya lebih mudah dibandingkan dengan memakai pola padat. Kemudian ada pola dengan papan nyambung, digunakan untuk jumlah produksi yang lebih banyak. Pola ini ada dua bagian pola belah masing-masing diletakkan pada sisi yang berlawanan dari sebuah papan kayu atau plat besi. Kemudian ada D, pola cop and drag. Pola ini hampir sama dengan pola dengan papan penyambung, tetapi pola ini ada dua bagian dari pola belah masing-masing ditempelkan pada papan yang terpisah.
Pola ini biasanya juga dilengkapi dengan sistem saluran masuk atau dan riser. Kemudian ada gambaran untuk pengecoran. Hal pertama yang harus dilakukan pada penyebatan pola adalah mengubah gambar perencanaan menjadi gambar untuk pengecoran. Dalam hal ini dipertimbangkan bagaimana membuat coran yang baik, biaya cetakan yang murah, membuat pola yang mudah, menstabilkan inti-inti dan mempermudah pembongkaran cetakan. Di kemudian menetapkan arah club and drag. Kemudian ada posisi permukaan terpisah, bagian yang dibuat oleh cetakan utama dan bagian yang dibuat oleh inti. Selanjutnya menetapkan tambahan penyusutan untuk penyelesaian dengan mesin, kemiringan pola, dan seterusnya. Kemudian ada pola inti. Pola menentukan bentuk luar dari benda cor, sedangkan inti digunakan bila benda cor tersebut memiliki permukaan dalam. Inti merupakan model dengan skala penuh dari permukaan dalam benda cor yang diletakkan dalam rongga cetak sebelum permukaan logam cair dilakukan, sehingga logam cair akan mengalir dan membeku di antara rongga cetak dan inti. Untuk membentuk permukaan bagian luar dan dalam dari benda cor, biasanya dibuat dari pasir dan dipadatkan sesuai dengan bentuk yang diinginkan, seperti pada pola ukuran inti yang harus mempertimbangkan penyusutan dan pemesinan. Kemudian ada saluran pengecoran. Untuk membuat cetakan dibutuhkan saluran turun yang mengalirkan cairan logam ke dalam rongga cetakan. Penambah yang memberi cairan logam pada saat logam membeku dan menyusut dan sebagainya. Kemudian ada sistem saluran. Sistem saluran adalah jalan masuk bagi cairan logam yang dituangkan ke dalam rongga cetakan. Tiap bagian diberi nama, dari mulai cawan, tuang di mana logam cair dituangkan dari ladle, sampai saluran masuk ke dalam rongga cetakan. Kemudian ada cawan tuang, berfungsi menampung kotoran atau slag yang ikut terbawa pada saat menuang logam dari ladle, berfungsi untuk menampung kelebihan logam cair. Ini ada contohnya. Kemudian ada saluran turun, berfungsi untuk meneruskan logam cair dari cawan tuang ke runner dan saluran masuk gitu gate. Ini ada gambarnya seperti gambar. Kemudian ada runner atau pengalir, merupakan saluran utama di dalam cetakan yang akan mendistribusikan logam cairan ke dalam ingot. Selain itu, runner berfungsi menahan pengotor atau impurities yang terbawa logam cair agar tidak masuk ke dalam produk. Di seperti macam saringan lagi. Kemudian ada saluran masuk ingot. Saluran yang mendistribusikan logam cair ke dalam rongga produk cor. Ingot harus mudah dipotong untuk proses pelepasan produk cor dari bagian sistem salurannya, atau bisa disebut fettling. Oleh karena itu, dalam pembuatan ingot kita harus memperhatikan ukuran, ketebalan, dan kondisi cetakan dan bentuk ingot itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah cetakan. Menurut jenis cetakan yang digunakan, proses pengocoran dapat diklarifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama, pengocoran dengan cetakan sekali pakai. Pada proses pengocoran sekali pakai untuk untuk mengeluarkan produk corannya, cetakan harus dihancurkan. Jadi selalu dibutuhkan cetakan yang baru untuk setiap pengocoran yang baru, sehingga laju proses pengocoran akan memakan yang relatif lama. Jadi intinya yang terakhir ini, setiap penggantian produk atau akan mengecorkan lagi, berarti harus ganti lagi cetakannya atau
tanah, lihat tadi ya, seperti tanah. Jadi sekali pakai tidak bisa ulang-ulang seperti cetakan baja pada umumnya, logam. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.